Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada bab ke 56, masih pembahasan tentang lapar. Keutamaan lapar, kesusahan hidup, ya. Hidup sederhana, terbiasa makan, minum, dan pakaian yang sederhana. Ini hadisnya cukup panjang, tapi insya Allah tidak lewat dari jam 1, karena temanya lapar, jangan sampai menyebabkan antum lapar. Terlebih waktunya lewat. Baik, saya bacakan, kemudian terjemahkan, lalu mengambil beberapa manfaat jika memungkinkan waktunya. Hadis ini sering disampaikan, jadi tidak terlalu sulit untuk kita menyerapnya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin, pada suatu hari atau suatu malam. Ini syak, keraguan-raguan dari perawi hadis, tapi yang zahir, kalau kita lihat konteks dan isi dari hadis ini, kejadiannya di siang hari. Karena ada aktivitas mengambil kurma dari pohonnya, kemudian mencari air segar, kemudian memotong kurma biasanya di siang hari, di malam hari. Di zaman dulu kebanyakannya di pagi hari, siang hari, seperti disebutkan dalam surah Nun, surah Qalam, ya, orang-orang yang memanen kurmanya di pagi hari, ya, kemudian mencari air segar di malam hari pada siang hari, di siang hari, kemudian menyembelih kambing. Itu kesemuanya kemungkinan terjadinya di siang hari, walaupun tidak ditegaskan dalam lafaz ataupun riwayat lain dalam Tirmidzi pun gak dijelaskan, ya. Kejadiannya malam apa siang hari, maka yaumin aw lailatin, di malam hari atau di siang hari. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, ya, kedua sahabat mulia beliau. Faqal, lalu Rasulullah bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang menyebabkan Anda berdua keluar dari rumah, ya, pada waktu yang seperti ini. Jadi waktu yang tidak terbiasa mereka keluar. Kemungkinan di siang hari, ya, karena siang hari panas, ya. Qala, lalu mereka berdua menjawab, al-ju'u ya Rasulullah, kami sedang merasakan rasa lapar, wahai Rasulullah. Jadi kita menginformasikan kita lagi lapar, kondisi lapar, boleh gak? Kalau ditanya saya lagi lapar, boleh. Yang penting laisa ala sabilit tasyaku, bukan karena apa? Mengeluh terhadap
apa rasa yang lagi dirasakan. Bukan melulu saya lapar. Ya, kenapa sih Allah nggak memberikan? Nah, itu nggak boleh, karena itu ada unsur apa? Mengeluhnya. Tapi kalau sekedar menyampaikan saya lagi lapar, kalau ditanya saya lagi sakit, jangan sampai wah takut mengeluh nih, ditanya kamu lagi apa? Sebenarnya lagi sakit. Wah sehat-sehat saja. Padahal dia lagi lapar, padahal dia lagi sakit. Ya, boleh kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan kondisinya. Qal wa ana walladhi nafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku pun sama wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai sahabatku tercinta, yang mengeluarkanku adalah sama dengan yang mengeluarkan kamu berdua dari rumah. Ya, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, sesungguhnya yang mengeluarkanku sama dengan yang telah mengeluarkan kalian berdua dari rumah. Faqama ma'ahu fa'ata rajulan minal ansor. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayo kita menuju rumah sahabat kita dari Ansor. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa sahabatnya. Ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan sahabat tersebut adalah Abul Haytham. Abul Haytham Malik bin At-Tayhan Al-Ansari Al-Khazraji Al-Ausi. Seorang sahabat dari Ansor, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam di antara 6 atau 8 Ansor yang masuk Islam ketika Rasulullah SAW berdakwah di musim haji di Mekah. Dan mereka ini, dan salah satunya ini Abu Haytham yang mengikuti perjanjian Aqabah pertama, ya, kemudian mengikuti seluruh peperangan Rasulullah SAW. Dan beliau ini terkenal kathirun nakhl, memiliki banyak pohon kurma dan juga memiliki banyak kambing, ya, benghar. Kata orang Sunda apa? Benghar lah. Loba tangkal kalapana, banyak pohon kelapanya, banyak ternaknya. Nah, Rasulullah sengaja menuju siapa ini? Rumahnya beliau ini, ya, orang Ansor. Jadi kita pun boleh suatu ketika, ya, ketika kita merasa lapar, berkunjung ke rumah yang kira-kira di rumah tersebut bisa apa? Menghilangkan rasa lapar kita. Kalau berkunjungnya ke warung harus bayar, kan? Fa idza huwa laisa fi baitihi. Ternyata Abul Haytham tidak ada di rumahnya. Falamma ra'athul mar'ah qalat. Kemudian ketika istrinya melihat Rasulullah dan kedua sahabatnya, ia berkata, marhaban wa ahlan, selamat datang, ya, wahai Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar ibn al-Khattab. Marhaban itu artinya dari kata rohab, tempat yang luas. Artinya ketika seseorang mengatakan marhaban nazaltum ala rohab, ya, selamat menginjakkan kaki di tempat yang luas. Walaupun sempit, karena hatinya luas menjadi apa? Menjadi luas. Wa ahlan dari kata ahl. Ahl itu keluarga. Seakan-akan ketika kita mengatakan ahlan, kamu jangan ragu-ragu, ini rumahmu, orangnya adalah saudaramu. Maka ketika mengatakan marhaban wa ahlan, kemudian disingkat dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Selamat datang. Terbuka pintu rumah untuk Anda. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada istri Abul Haytham, aina fulan? Di mana suamimu? Ya. Ini pun salah satu dalil bahwa kita boleh bertanya kepada wanita dan boleh bertamu kepada seseorang ketika tidak ada suaminya, jikalau diizinkan dan istrinya, ya, berprasangka bahwa suaminya kalau tahu insya Allah mengizinkannya, dan kalau aman dari fitnah tentunya tanpa khalwah. Qalat zahaba yasta'dzibu lanal ma. Wahai Rasulullah, suamiku lagi mencari air yang segar, ya.
idh jaa al-ansariyu, kemudian setelah masuk ke rumah, istirahat barang sejenak, datanglah Abu Al-Haytham, suaminya. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, thumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni. Kemudian ketika Abu Haytham melihat Rasulullah dan kedua sahabatnya, beliau mengatakan, segala puji bagi Allah, sungguh hari ini tidak ada yang paling mulia tamunya daripadaku. Ya, siapa yang tidak tahu dengan Rasulullah dan kedua sahabatnya, manusia yang paling mulia di dunia ini. Fantalaqa faja'ahum biizkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Ketika beliau sudah masuk, menyapanya. Kemudian di dalam riwayat yang lain beliau memeluk Rasulullah dan kedua sahabatnya. Beliau keluar menuju kebun kurmanya, lalu membawa izkin. Izkin itu satu tandan, satu tangkai kurma. Ya. Ini memperlihatkan kedermawanannya. Ya. Kedermawanan karena juga ada. Biasanya kan kalau ngasih kurma satu piring, beliau mengambil satu tandan, ceker. Kalau ngambil kalau di kita kelapa satu, atau bahasanya satu manggar, plek langsung dibawa. Nah, di dalam riwayat ini gak disebutkan, kata Rasulullah, kenapa engkau gak ngambil yang rutab saja misalkan. Kata Abu Tayhan itu, sengaja wahai Rasulullah aku mengambil ini satu tandan, biar Anda bisa memilih mau yang halal. Halal itu kurma yang masih hijau. Mau yang busrun itu kurma yang baru kuning. Mau yang rutab itu kurma yang setengah matang, setengah kuning, setengah sudah kecoklatan, ataupun rutab yang sempurna. Mau yang tamar disebutkan di sini. Artinya tamar itu sudah matang sempurna. Jadi kurma itu kalau baru muncul disebutnya tal'un, baru muncul. Kalau sudah menghijau disebutnya apa? Halal. Kalau sudah menguning disebut kalau di kita biasanya yang kuning itu disebut apa? Rutab. Padahal itu busrun, belum menjadi rutab. Tapi kalau setengahnya sudah matang dikit itu disebut baru rutab. Kalau yang sudah matang sempurna disebut apa? Tamar. Datang ke Indonesia korma, seru. Semuanya sama, kurma ya. Mau yang di sate, mau yang di kilo, mau yang di pres, kurma saja ya. Dan ini satu tangkai ini bisa sampai 10 sampai 20 kilo. Dan dalam satu kurma itu bisa sampai 20 tandan. Artinya kurma itu bisa satu kali panennya bisa 200 sampai 400 kilo. Kalau dikalikan saja 1 kilonya 20 real, berarti sudah berapa? 2 kali 2 seberapa? 400 real minimal ya. 1 juta. Kalau kurmanya harga 200 real, 20 real. Karena ada kurma yang sampai harganya sampai berapa? Sampai $200. Yang minimal yang rutab, yang ajwa Madinah 100 sampai 200 real. Jadi kalau kita punya pohon kurma 100 tangkal aja, insya Allah usianya ratusan tahun deh. Ya. Kalau kita bisa menanam kurma di Indonesia, Masya Allah, itu ladang. Pundi-pundi rupiah. Kemudian faqala kulu, kata Abul Haytham, silakan makan. Wa akhadhal mudya, setelah itu beliau mengambil pisau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu ketika Abul Haytham ini mengambil pisau, berarti ada sesuatu yang akan disembelih. Ya. Faqala lahu Rasul, iyyaka wal halu, wahai Abul Haytham, kalau kamu mau menyembelih kambing, jangan menyembelih yang lagi yang lagi bersusu, karena itu bisa diambil manfaat susunya. Pilih yang lain, ya. Kalau bahasa kitanya jangan repot-repot, ya. Jangan repot-repot pilih. Fadzabaha lahum fa'akalu minasyah. Lalu beliau menyembelihnya, kemudian disuguhkannya dan dimakan. Jadi yang pertama kali disuguhkan apa?
buah-buahan. Ini pun bagian sunnah ya, bahwa ketika ada tamu ataupun sebelum makan didahulukan apa? Buah-buahan. Kalau agak ada jangan memaksakan ya. Jangan memaksakan dan israf. Wa min dzalika al-idqi wa syaribu falamma syabi'u wa ra'au. Kemudian setelah mereka makan dan merasa kenyang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Rasulullah bersabda. Ini mirip ketika kita berkunjung atau bertamu zaman baheula ya. Orang-orang tua kita dahulu kan ngambil ayam, ataupun kalau gak ada ayam ngabedahkeun, ngabedahkeun kula. Yang sekarang hampir gak ada, karena sekarang serba apa? Serba HP online, kirim yang sudah dibakar, kirim yang sudah ini. Tapi mungkin sebagian kampung ya, kalau mau mencoba ke daerah pelabuhan itu masih ada yang semacam itu, ngabedahkeun kula, ngambil ayam itu masih ada. Tapi kalau di daerah-daerah kota mungkin agak sulit didapatkan. Lalu Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah li Abi Bakrin wa Umar, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi Allah, sesungguhnya kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan ini. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kalian telah keluar dari rumah kalian ya karena lapar, kemudian pulang ke rumah dalam kondisi kenyang karena mendapatkan nikmat. Ikhwa fillah rahimakumullah, terakhir ya. Ini makanan yang disiapkan oleh seorang sahabat yang mulia yang dijamin kehalalannya, kemudian dimakan oleh manusia terbaik di dunia ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah masih mengatakan bahwa nikmat ini akan ditanyakan kepada kalian. Bagaimana dengan nikmat yang begitu banyak yang didapat oleh seorang, kemudian didapatkannya bukan dengan cara yang halal, ya, dimakannya bukan orang yang bertakwa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.